Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serin Haryanti dengan NPM 230500032. Di sini saya akan menjelaskan isi dari jurnal yang berjudul Branding Politik dan Gen Z, Suara Anak Muda di Pemilu 2024. Generasi Gen Z lahir tahun 1997 sampai 2012 kini menjadi salah satu kekuatan besar dalam peta pemilih Indonesia dengan jumlah lebih dari 46 juta orang atau sekitar 22,85% dari total daftar pemilih tetap 2024. Gen Z adalah generasi yang lahir dan tumbuh di era digital, terbiasa dengan informasi instan, media sosial, dan teknologi yang serba cepat. Dalam konteks ini, branding tokoh politik menjadi kunci. Branding bukan hanya soal citra, tapi juga bagaimana tokoh politik membangun hubungan emosional dengan pemilih muda melalui gaya komunikasi, nilai yang ditampilkan, dan kedekatan dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana figur branding memengaruhi persepsi dan minat memilih Gen Z. Apa saja karakter pemimpin yang dianggap ideal oleh Gen Z? Sejauh mana media sosial dan faktor sosial seperti keluarga berperan dalam membentuk keputusan politik Gen Z? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 6 pemilih Gen Z dari berbagai daerah, observasi partisipatif, dan analisis tematik berdasarkan metode Miles dan Huberman, serta Georgia. Hasil penelitian yang pertama ada figur branding yang disukai oleh Gen Z. Dari hasil wawancara, Gen Z menyukai tokoh politik yang karismatik dan tegas, realistis dan bisa dipercaya, dekat dengan rakyat, memberi contoh nyata. Mereka tidak suka politisi yang terlalu banyak retorika tanpa bukti nyata. Gen Z cenderung memilih pemimpin yang otentik, punya visi, dan menunjukkan aksi nyata di lapangan. Saya suka pemimpin yang tegas dan mau dengar suara rakyat. Lebih suka yang realistis, bukan cuma janji manis. Karakteristik ini membuat pemilih muda merasa terhubung secara emosional dan lebih percaya bahwa suara mereka akan berarti. Yang kedua ada persepsi Gen Z terhadap pemilu. Pemilu dianggap sebagai momen penting untuk masa depan. Gen Z percaya bahwa dengan ikut memilih, mereka bisa menentukan arah negara ke depan, berkontribusi membangun bangsa, mengurangi masalah seperti kemiskinan dan pengangguran. Anak muda itu investasi masa depan kita. Kita yang akan menerusi negara ini nanti. Lewat pemilu, kita bisa ikut bikin Indonesia jadi negara maju. Gen Z melihat pemilu bukan hanya sebagai formalitas 5 tahunan, tapi sebagai bentuk tanggung jawab dan kebebasan berpendapat. Yang ketiga, ada minat memilih dan faktor pengaruh. Gen Z menunjukkan minat yang tinggi untuk ikut mencoblos di 2024. Mereka mengecek status pemilih, mengurus surat pindah domisili, mencari informasi kandidat lewat media sosial, mendiskusikan pilihan dengan keluarga dan teman. Media sosial adalah sumber utama informasi politik, tapi mereka juga menyadari pentingnya verifikasi, membandingkan berita dari media resmi seperti Kompas atau Detik untuk menghindari hoax. Beberapa responden juga mengakui bahwa pengaruh keluarga sangat kuat, terutama dari orang tua, namun mereka tetap ingin mengambil keputusan secara mandiri. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari jurnal ini yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa figur branding sangat berpengaruh terhadap persepsi dan minat pemilih Gen Z di 2024. Tokoh yang karismatik, tegas, realistis, dekat dengan rakyat, mampu memberikan contoh, akan lebih mudah diterima oleh generasi muda. Media sosial menjadi sarana penting dalam membangun cerita ini, tetapi keaslian dan nilai yang diperjuangkan tetap yang utama. Gen Z adalah generasi yang kritis dan melek informasi. Mereka tidak mudah terpengaruh janji, tetapi tertarik pada tokoh yang benar-benar punya visi, misi, dan tindakan. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.